Halo guys, Sip. kita mau wawancara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rianda Pratama Putra Wibisono. Saya bakal mewawancarai teman saya. Teman saya ini dia bernama Mark Gisen. Saya udah berteman dengan dia sangat lama, atau sudah dari waktu saya duduk di bangku sekolah. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya ke Gisen ini, walaupun kita udah lama nggak bertemu. Aku ingin tanya kamu sesuatu. Kamu sekarang kuliah di mana sih? Saya sendiri kuliah di UNPA Universitas Papua. Itu di Manokwari gak sih? Ya di Manokwari, Papua Barat, tepatnya. Indonesia Timur. Udah tahun keberapa? Sekarang saya masuk semester 4. Semester 4. Iya. Kamu masuk organisasi nggak sih? Kalau untuk organisasi saya ada ikut 2 organisasi. Yang pertama itu KMK, yang kedua itu ada Himas. Ya udah, aku mau tanya yang lain lagi. Oke, silakan. Aku boleh tanya sedikit nggak sih? Tanya sesuatu buat Santai lanjut. buat ini proyekku nanti. Jadi aku bakal interview kamu. Cuma sedikit, nggak banyak kok. Iya, jadi aku ingin tanya kamu ini nih. Menurut kamu sih faktor akademik tuh susah nggak sih? Kalau boleh tahu, kamu tahu nggak faktor akademik itu apa gitu? Faktor akademik. Iya. Saya tahu. Kamu tidak tahu. Saya tahu. Faktor akademik kalau lebih spesifik coba jelaskan boleh. Faktor akademik itu kalau menurut saya ya lebih ke arah cara pendidikannya gitu. Pendidikan terutama di kampus gitu, faktor akademiknya untuk mendapatkan IPK yang nilai yang tinggi gitu. Kamu ngerti kan? Kamu ngerti atau tidak mengerti sih? Mengerti maksudnya sistem penilaian. Iya kayak begitu, tapi saya mungkin lebih tanya tentang memahami dulu sih faktor akademik itu seperti apa gitu. Bisa sedikit bukan Si Pamo itu kalau kamu udah tahu faktor akademik itu, kamu bisa jelasin ya sedikit? Kalau menurut apa yang saya dengar tadi, Iya, faktor akademik itu seperti bagian dari akademik, misalnya seperti penilaian, terus cara belajar dan mengajar mungkin, dan lain-lain. Dan untuk untuk mencapai faktor akademik tersebut itu menurut kamu susah nggak sih? Sebenarnya tidak susah sih, tergantung yang pribadinya. Kalau misalnya dosennya itu cara mengajarnya begini, kan biasa ada mahasiswa yang tidak bisa ikuti cara dosennya, jadi tergantung dari dosen dan mahasiswanya, jadi kembali ke diri masing-masing sih. Oh gitu ya. Sabar ya. Oke. Jadi menurut kamu bahwa kalau untuk memahami faktor akademik itu menurut apakah itu sulit atau tidak itu kembali ke diri masing-masing. Salah satunya itu kan faktor akademik tadi banyak. Nah, yang saya contohkan tadi itu salah satunya itu cara belajar mengajar. Iya, cara belajar mengajar. Begitu ya. Terus ini ada lagi nih. Tapi kamu pasti bakal pernah tidak mengerti kan tentang faktor akademik tersebut? Ada yang tidak bisa kamu pahami? Ada contoh itu dari apa ya? Penjelasan dosen sih kadang tuh kayak apa nih? Ada yang sudah ditangkap sama mahasiswa gitu. Gitu. Ada salah satu dari beberapa penjelasan yang sulit dimengerti, jadi ya gitu. Iya, kemudian juga kan sedang di masa daring gini tuh, bakal susah mengerti. Susah gitu. sekali, Apalagi bertanya juga setengah mati. Oh jadi begitu ya. Kalau ini ada lagi nih, aku mau nanyain kamu ini. Menurut kamu itu buat apa sih faktor akademik itu? Faktor akademik Itu buat apa sih? Kalau dari pengertian yang tadi sih itu kan itu salah satu faktor supaya akademik itu berjalan gitu, misalnya kan supaya
supaya si mahasiswa ini bisa punya wawasan yang lebih kan dia harus belajar. Nah belajar itu pasti ada dosen yang mengajar, jadi itu sebuah siklus gitu. Jadi perlu faktor di dalamnya seperti dosennya mengajar, siswanya belajar dan lain-lain. Oh, jadi menurut kamu itu Penting sih. penting ya, penting. Jadi Penting. buat belajar, buat mencapai tujuan tersebut itu. Iya. Dan kalau ngomong-ngomong soal belajar ini, kamu biasanya belajar faktor akademik itu, cara belajarnya itu gimana sih? Kalau saya pribadi sih, ini dari mana dulu? Dari semenjak kuliah atau dari SD? Semenjak kuliah aja. Ah. Kan kamu kan sedang kuliah kan? Kalau kuliah sekarang sih saya jarang belajar. Jarang Soalnya belajar. daring. Jadi kalau misalnya kan, kalau untuk belajarnya ya, kalau dosen kasih soal ya tinggal lihat aja di Google sih, itu jujur sih. Kalau belajar secara daring, kalau menurut saya sih. Sedangkan kalau untuk yang perlu belajar sekali itu misalnya besoknya tuh kita mau ujian, berarti malamnya tuh palingan cuma baca-baca materi cuma sampai 10-15 menit, habis itu sudah. Terus besoknya juga kan daring nih istilahnya, jadi ya sebagian yang kita belajar itu bisa kita ingat, terus sebagiannya lagi bisa kita lihat di internet. Sekian. Gitu. Kebetulan baterainya juga udah lowbat. Simpanannya udah full. Oh iya. Berarti untuk ketiga, oke pas bisa lah. Maaf ya, tadi itu ada Kesan teknis. kesalahan, soalnya memoriku udah full. Jadi kita lanjut lagi. Part 2. Iya. Jadi sampai mana ya? Oh ya, tentang belajar. Iya, tadi kamu kan udah jawab. Jadi belajar itu yang aku tangkap bahwa kamu kan jarang belajar karena daring kan? Salah satunya ya. Satunya daring gitu. Sama sih aku juga. Aku jujur juga sih. Aku juga jarang belajar gitu. Tapi menurut saya sih belajar itu penting sih. Apalagi Penting lah. iya penting untuk sekarang. Boleh kita udah mahasiswa ya. Ya itu sekarang maksudnya kita udah mahasiswa gitu. Iya. Nah, aku mau ini lagi sih. Kalau tadi kan belajar nih. Karena kamu jarang belajar ini, kamu tuh kalau belajar tuh biasanya pakai tools apa aja? Oh, tools kayak fitur gitu ya. Iya, fitur itu untuk membantu, Oh, oke. untuk lebih memahami gitu. Kalau saya kan sendiri kan, saya kan prodi matematika ya, FMIPA. Jadi kalau biasa tools yang saya gunakan dalam membantu saya dalam belajar itu seperti Photomat, Mathway, terus tentunya Google, terus ada kalkulator juga, terus YouTube itu karena biasa berisi tutorial cara mengerjakan matematika gitu. Oh gitu. Jadi ya yang saya tangkap dari jawaban kamu ini, kamu tuh biasanya belajarnya tuh lewat YouTube, Google, dari internet juga gitu. Iya. Terus aplikasi Excel. Iya, Excel. Oh, jadi begitu ya. Terus kalau ini, jadi kamu jurusan matematika ya? Tadi kamu bilang Photomat, itu kan matematika itu? Iya, kan saya bilang Jurusan matematika. matematika ya? Oh, Iya. kamu pintar ya? Tidak. Oh, tidak. Ada juga. Kamu hebat sih. Tidak semua jurusan pasti hebat. Oh, hebat. Betul. Aku rasa apa ya? Sekian. Kayaknya gitu aja deh. Udah nggak ada lagi soalnya. Tapi ini membantu banget sih buat data-dataku nanti. Data apa kalau boleh tahu? Data project. Project apa? Project tentang ini faktor akademik. Jadi aku sedang meneliti. Sedang dipahami. Iya, aku mau nanyain ke orang-orang gitu. Tentang faktor akademik tersebut gitu. Ya udah deh. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Sangat membantu. Kok simpan